Argo Willis. Argo. Aduh, mantap. Kita kayu nama zaman baheula meureun guys ya. Iya, pergi ngangkut tebu asli nama. Hah? Dan dipakai penumpang. Oh, baheula mah tayaan. Nyata ya, pergi mengangkut tebu asli nama. Sarewe di tanginya. Ya, diangkut oleh kereta api dengan sepurnya yang kecil. Oke guys. Ini kereta api pengangkut tebu yang handal. Sepurnya kecil. Aduh. Mantap. Iya. Sejenak daku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Sejenak daku pun terpana melihat dia di
Kosan bener? Halal kan? Halal. Iya. Aya, sus. Sudah. Iya. Iya, kan? Acan, sok ya. Baru dibuka. Udah. Jangan mulai serah. Terus sih ngumpul. Di Madukismo. Sip. Bahagia itu sederhana. Aduh. Sip. Oh, terbagi dua. Kita mau naik ini sekarang, Mas? Iya, naik ini sekitar 1 kiloan menuju pabrik gula. Jadi ini sih aslinya pengangkut tebu guys. Cuman sekarang dipakai wisata. Ada gerbong tebunya, tapi ini gerbong wisata. Oh, yang pertama-tama gerbong tebu aslinya. Hai, thank you. Mabok. Jalan guys. Jalan guys. Iya jalan. Baik, lambaikan tangannya untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Tingkat Taman sedang didokumentasikan. Yes, oh, enggak ya 2 sesi. Dua rangkaian. Video. Awas hati-hati. Anjing. Hati-hati. Tarik pegan nanti. Sedikit kaget. Blok Pak. Izin Pak. Awan. Ini lumayan. Biasa ini jadi kita sekarang mau kemana Pak? Kemana Pak? Ke Madukismo. Iya. Pabrik gulanya ya. Nah, bentar lagi kita akan berbelok ke kanan. Bentar lagi kita akan berbelok ke kanan, guys. Pabrik OT. Awas, Chef. Mas Chef, awas.
Buah sana. Dorong deui. Dorong deui. Menari tebu. Jalur awas awas awas. Ayo saja kita. Ini kecepatannya 5 km per jam. 5 km. 5 km per jam. Ya lah, lamun hayang 5 km saja. Tapi orang jarak 5 km cuma saja. Karena kan rata-rata 30 km. 500 meter. Oh, itu base-nya. Kita akan masuk itu gitu. Ya, itu pabriknya. Itu pabriknya. Kita masuk ke pabrik. Dari sini masuk ke pabrik. Melihat alat-alatnya, prosesnya. Kita tepung jadi gula, kumaha. Tapi itu buat zaman Belanda loh. Iya, nanti lihat proses tepung, tiwu, itulah ya. Jadi gula putih. Gula putih aren. Jadi ya tahu aren kalong kita ya kita kaung. Sama kasih kalong. Berapa batang? Ya. Berapa batang? Kabar 600 mili. Dulu dipakai untuk mengangkut tebu. Bukan dulu, sekarang juga masih dipakai. Cuman ada khusus gerbong khusus wisata. Jadi kalau musim tebu, lokomotif ini mengangkut kereta yang isinya tebu dari kebun tebu sampai pabrik. Tapi kalau ada turis baru dikeluarkan gerbong wisata. Kita masuk sini ya. Kita sudah sampai. Kemana Pak? Nah ini para pekerja tebunya nih. Para pekerja pabrik ya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Nah kalau ingin lihat gerbong-gerbong tebunya ada di sini. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat ya di tahun 2024. Gimana nih semangatnya? Masihkah ada semangatnya? Semangatlah. Apalagi video ini tayang bentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan pemirsa. Bulan umat Islam, bulan sucinya umat Islam, di mana kita akan berpuasa selama sebulan full ya, sebulan penuh. Dan juga bentar lagi di tanggal 20 Maret, waduh, penetapan hasil pemilihan umum 2024. Gimana nih, apakah kalian puas dengan pemilu tahun 2024? Ataukah yang lainnya? Waduh ya, mudah-mudahan Mamang cuma mendoakan di tahun 2024 ini ya, ketika penetapan hasil pemilu, entah siapapun yang terpilih jadi wakil rakyat, duduk di kursi DPRD kota, kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD,
Dan juga pemimpin negeri ini alias presiden, siapapun yang kelak menjadi pemimpin, mudah-mudahan bisa membawa negeri ini ke negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, dan juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang luas, makanan harga terjangkau ya, supaya kita semua bisa gemoy dan sehat walafiat. Amin. Dan juga negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, dan bisa mendamaikan dunia ya, dan juga bisa menggaungkan negeri kita segaung-gaungnya suara macan Asia. Waduh, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan pemimpin kita amanah untuk rakyat. Karena pemimpin yang amanah kepada rakyat, maka akan dicintai oleh rakyat, bahkan akan dipertahankan oleh rakyat untuk tetap memimpin. Waduh. Kemarin mungkin episode tentang membahas tahta untuk rakyat. Mudah-mudahan sekarang juga tahta untuk rakyat ya. Jadi untuk kepentingan rakyat. Jadi untuk mesejahterakan rakyat. Amin. Oke guys. Oke guys, kita lagi di kota Jogja guys. Ya, lagi di pabrik gula Madukismo, lagi naik kereta api Argo Wilis kelas eksekutif ya, versi Madukismo. Waduh, ini kelasnya kelas eksekutif pemirsa ya, dengan gerbong yang lumayan luar biasa, enak, adem ya, AC-nya full dan bisa panoramik, bisa melihat suasana di sekitaran pemandangan versinya kereta api Madukismo. Jadi kalau kereta api ekonominya mungkin adalah gerbong untuk pengangkut tebu, tetapi disulap untuk menjadi angkutan wisata. Tak lengkap kalau kita pergi ke pabrik gula Madukismo, tak lengkap kalau kita tidak naik kereta api tebu pemirsa. Kita akan merasakan jadi tebu ya, dari parkiran sampai pabrik gula Madukismo, dan kita akan keliling-keliling ke sana ya, di sana. Dan kita akan merasakan manisnya tebu Madukismo melalui tur ke pabrik gula Madukismo. Jadi kalau kalian ke Jogja tanpa ke pabrik gula, apalagi pabrik gula Madukismo, kau akan tidak merasakan manis-manisnya kenangan pemirsa. Waduh. Jadi kalau kalian ingin merasakan manisnya gula Jogja, siapa tahu di sini ada gadis gula Jogja. Kau datang aja jalan-jalan ke pabrik gula Madukismo. Bila beruntung, kalian akan melihat proses pembuatan dari tebu sampai gula. Ya, kalau beruntung, biasanya pada bulan musim-musim panen tebu. Tapi kalau tidak panen tebu, ya kalian akan jalan-jalan lewat kereta ini dan juga akan melihat pabrik gula. Kebetulan Mamang akan jalan-jalan naik kereta api Argo Madukismo ini keliling-keliling plus masuk ke pabrik gulanya, dan kebetulan pabrik gulanya lagi rehat, istirahat. Tetapi meskipun istirahat, sedang ada renovasi, perbaikan pemirsa, sedang ada maintenance ya, sedang servis-servis gitu, dan kita bisa melihat perbaikan mesin-mesin yang ada di pabrik gula Madukismo. Waduh. Oke, backpacker trip mania ya, Mamang bersama rekan-rekan dan anak-anak jalan-jalan ke pabrik gula Madukismo naik kereta Argo Madukismo yang kecepatannya sangat-sangat luar biasa cepat, yaitu 5 km per jam. Ya, ditempuh dalam waktu 1 jam kalau jarak 5 km pemirsa. Waduh. Nah, sambil menikmati panoramik sekitar Madukismo, Mamang akan sedikit bercerita tentang tanah Jawa yang dikenal dengan si manis dari Jawa, atau dikenal juga si manis dari timur.
Si manis ini adalah julukan tebu, varietas tebu hasil kawin silang yang menjadi patokan untuk pembuatan gula di seluruh dunia, pemirsa. Berkat si manis inilah maka bisa memaniskan seluruh dunia, pemirsa. Ini gimana ceritanya ya si manis dari Jawa bisa memaniskan seluruh dunia? Berkat si manis inilah maka banyak pabrik gula di Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Indonesia pada masa kolonial Belanda dijuluki negeri si manis karena banyak penghasil gula putih, pemirsa. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Indonesia atau Hindia Belanda menjadi negeri yang manis, memaniskan dunia. Dan ternyata tebu ini bukan berasal dari Indonesia, pemirsa, tetapi dari Papua Nugini yang menyebar ke wilayah Indonesia. Dan tebu ini kelak akan dijadikan tester sebuah gula yang sangat-sangat berharga bagi kolonial Belanda yang waktu itu sedang menjajah Hindia Belanda, pemirsa. Dan juga sangat-sangat berharga pada masa kini. Kalau kalian buka puasa tanpa meminum air yang manis-manis, sirup atau kopi tanpa gula, pahit sekali, pemirsa. Dan ingatlah, gula, mungkin kalian yang sedang ninyuh kopi mungkin juga gulanya berasal dari gula yang ada di pabrik di tanah Jawa ini. Salah satunya mungkin berasal dari madu Kismo ini, pemirsa. Oke, backpacker mania, trip mania, atau apa yang lagi jalan di Jogja, Mamang akan sedikit cerita tentang si manis dari Jawa. Dari laman koran sulindo.com dengan artikelnya berjudul Kisah Pabrik Gula di Tanah Jawa, edisi 19 April 2023. Perkembangan gula di Jawa sangat didukung oleh iklim dan tanah yang cocok untuk tanaman tebu, serta pasca revolusi industri di Eropa Barat berupa teknologi mesin uap yang dibawa Belanda ke tanah Jawa sehingga dapat menggerakkan industri penggilingan pada skala yang besar. Tebu dengan nama Latin Saccharum officinarum L yang tumbuh di Indonesia diduga berasal dari Papua Nugini, ya, tetangganya Pulau Papua. Provinsi Papua kita. Diperkirakan pertama kali ditemukan pada 8000 sebelum Masehi. Ekspansi tanaman ini ke arah barat Papua Nugini berlangsung pada 6000 sebelum Masehi. Lalu tebu mulai menyebar ke Indonesia, Filipina, India, Malaysia, Thailand, dan Asia Tenggara. Asal mula tanaman tebu akhirnya diketahui setelah terjadi ekspansi besar-besaran orang-orang Arab pada abad ke-7 Masehi. Tanaman ini merupakan satu anggota famili rumput-rumputan yang merupakan tanaman asli tropika basah, tetapi masih dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika. Tebu mampu bertahan hidup di daerah rendah hingga ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Tetapi waktu itu tanaman ini belum mendapatkan perhatian dari bangsa pribumi Indonesia atau bahkan bangsa-bangsa di Nusantara. Sebab penduduk asli di Jawa saat itu atau Nusantara pada saat itu mengkonsumsi gula merah untuk mendapatkan rasa manis dalam makanan. Gula merah ini bukan berasal dari tebu, pemirsa, tapi dari aren. Kalau di Sunda namanya gula berem, ya. Gula aren, ya, dalam bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa lainnya gula Jawa. Gula yang disukai adalah gula merah yang mereka buat dari nira atau aren kelapa yang dimasak sampai kental lalu dijemur sampai keras. Mereka tidak tertarik memproses nira tebu menjadi gula kristal. Jadi kebanyakan orang-orang Jawa itu gula aren. Hal ini tercatat dalam buku History of Java yang ditulis oleh Raffles. Dia menuliskan bahwa awalnya tebu tidak dikonsumsi sebagai bahan pemanis, melainkan sebagai minuman penyegar, yakni dengan mengunyah batang tebu untuk mendapatkan air tebu.
Bahkan tebu digunakan juga untuk pakan kuda. Waduh. Baru pada abad ke-17 gula benar-benar diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Waktu itu VOC mengirim gula dari perasan tebu, kristal tebu ke Eropa. Ternyata di Eropa, bangsa Eropa menyukai gula yang berasal dari VOC ini. Dan VOC ini adalah perusahaan dagang Hindia Timur, perusahaan dagang milik Belanda yang beroperasi di Indonesia, pemirsa. Catatan sejarah menunjukkan VOC yang pertama kali mengekspor gula dari Batavia, tetapi belum ada bukti yang bisa memastikan bahwa awal pembuatan gula kristal di Hindia Belanda berlokasi di Batavia. Justru Banten diduga menjadi lokasi pertama pembuatan gula kristal yang terbuat dari tebu. Hal ini berdasarkan adanya batu silinder di Museum Banten Lama dan lukisan peta kota Banten tahun 1595. Baru ketika orang-orang Belanda mulai membuka koloni di Pulau Jawa, kebun-kebun tebu monokultur mulai dibuka dan terus berkembang ke arah timur. Secara ekonomi, komoditas gula sangat penting bagi kehidupan, sehingga seluruh kekuatan Eropa membangun koloni di pulau-pulau kecil Karibia, bahkan demi memiliki koloni baru untuk mengembangkan tebu. Bangsa-bangsa Eropa harus bertempur untuk menguasai pulau-pulau di kawasan Karibia. Selanjutnya, tanaman tebu dibudidayakan di berbagai perkebunan besar di kawasan-kawasan lain di dunia untuk memenuhi kebutuhan pasar dan lokal. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu, pabrik gula diharuskan untuk menanam tebu sendiri dengan sistem sewa tanah dari petani. Pada tahun 1930-an, industri gula mulai berkembang pesat sehingga di Pulau Jawa terdapat 179 buah pabrik gula dan 16 perusahaan tebu. Sehingga Jawa terkenal dengan penghasil tebu kedua setelah Kuba. 15 tahun setelah berakhirnya Kulturstelsel atau dalam istilahnya sistem tanam paksa, seorang inspektur kepala pertanian zaman Hindia Belanda bernama Dr. I.F. Sullivan Gelfke tengah serius melakukan penelitian bertempat di kantor Proefstation voor de Java Suiker Industrie atau stasiun penelitian untuk industri gula di Jawa. Dari lembaga inilah pada awal abad ke-20 Pasuruan, sebuah kota kecil di Jawa Timur, kemudian dikenal hingga seantero dunia. Kini lembaga tersebut menjadi markas sejarah bagi kota Pasuruan dan dunia. Bermula dari artikel Gelfke yang dimuat selama 4 hari berturut-turut di harian The Lokomotif pada Maret 1885, ia mencurahkan rasa prihatin terhadap permasalahan industri gula dan mendesak didirikannya lembaga penelitian gula di Jawa. Sejak saat itu beberapa lembaga penelitian gula pun bermunculan, salah satunya Proefstation Oost-Java atau Pasuruan 1887. Selama 5 tahun Proefstation Oost-Java di Pasuruan berkiprah. Dr. Z.H. Walker, seorang direktur lembaga tersebut pada periode 1892-1897, memulai program penyilangan tanaman tebu secara konvensional, sebuah varietas perdana yang diharapkan tahan terhadap hama sereh dilahirkan dengan kode VOJ 100. Kode VOJ merupakan istilah kepanjangan dari produk lembaga riset Belanda, yaitu Proefstation Oost-Java, ya. Penelitian Jawa Timur. Setahun-tahun berikutnya, varietas VOJ 2878 asal Pasuruan ini telah menyebar ke perkebunan tebu di penjuru dunia. Sebuah catatan melaporkan, klon tebu asal Pasuruan ini mulai diperkenalkan di Karibia dan Louisiana pada 1924 yang menyelamatkan industri gula mereka dari serangan hama sereh. Pada 1930-an,
Varietas POJ 2878 telah bersemai di sisi barat Laut Amerika Selatan Kolombia. Sampai hari ini perkebunan tebu Kolombia masih mengadopsi hasil pemuliaan tebu asal Pasuruan. Disinilah untayan asal-usul tanaman tebu yang telah berkembang di dunia berasal. Kalau ditelusuri di Jawa Timur mulai zaman Belanda sampai saat ini dapat dikatakan menjadi pusat gula di Indonesia. Keberadaannya hampir di setiap kabupaten dan kota. Namun saat ini setelah Indonesia merdeka, banyak pabrik gula di Pulau Jawa yang tutup, bahkan menjadi museum. Salah satunya Colomadu yang tutup. Colomadu ini adalah salah satu pabrik gula yang ada di kota Solo, pemirsa, di mana menjadi aset utama bagi Kerajaan Pura Mangkunegara. Dan juga pabrik gula yang ada di Yogyakarta dahulu ketika zaman Hindia Belanda itu banyak sekali, yang memang dapatkan datanya sebanyak 19 pabrik gula yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sekarang cuma ada satu, yaitu Madukismo, pabrik gula Madukismo, pabrik gula satu-satunya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Padahal dulu banyaknya pabrik gula bisa menyerap lapangan pekerjaan, pemirsa, dan juga menambah devisa. Kok kenapa sekarang setelah proklamasi cuman sedikit pabrik gula? Di Yogyakarta sendiri cuman ada satu. Waduh. Jadi itulah yang namanya variasi tebu kawin silang oleh Dr. Gapke ini, ya, mengawinkan silang sehingga tebu ini dipakai untuk sebagai standar pabrik gula di seluruh dunia, pemirsa. Dan kawin silang ini dinamakan dengan si manis. Bukan si manis jembatan Ancol, pemirsa. Si manis dari Timur, atau dikenal juga si manis dari Jawa. Si manis dari Jawa atau si manis dari Timur ini adalah varietas tebu POJ 2878 dari Pasuruan, pemirsa. Si manis inilah yang memaniskan dunia. Si manis dari Jawa memaniskan dunia. Waduh. Itu gerbong tebu ya. Wah, kereta naik. Naik Pak kereta naik. Wah. Hah? Naik Pak kereta. Iya, ke salah satu jalur. Lagi ke sebelah kanan. Tuh ya. Cinta kereta api, inilah kereta api. Sejak jumpa kita pertama, ku rasa jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada memimpi, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Tak bolehkah aku Sebelah kanan adalah sebelah kiri ya. maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padamu. Hello. Hi guys. Membentukkan selera saya, tertusuk pada cinta. Apalagi kau juga ada memiliki, Hi. tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang
Ku tak dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta.